Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginis Tanti Khairusanun dan teman-teman saya Adelia Utami, Milashenia, dan Yusafa Triputra. Kami dari kelompok menuju Eskom akan mempresentasikan hasil karya mini riset kami yang berjudul Analisis Pengaruh Gamifikasi dalam E-commerce pada generasi milenial dan generasi Z. Berikut ini outline dari presentasi kami. Berikut ini latar belakang dari penelitian kami. Teknologi telah menjadi suatu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satunya disebutkan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa 64% jumlah penduduk di Indonesia mengakses internet. Sedangkan pada survei lain yaitu Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 yang melakukan survei mengenai rentang umur pengguna internet mengatakan bahwa 47% pengguna internet adalah masyarakat berumur 25 hingga 49 tahun dan 20% adalah masyarakat berusia 19 hingga 24 tahun. Dari pernyataan tersebut kami menyimpulkan bahwa adanya dua generasi sebagai pengguna utama, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Dari salah satu penelitian lain, kami menemukan fakta bahwa kedua generasi tersebut memiliki behavioral ataupun cara berpandang yang berbeda dalam mengakses suatu teknologi. Dikatakan bahwa generasi milenial yang lebih berorientasi pada teks atau suara, sedangkan generasi Z lebih berorientasi pada video. Dari hal tersebut, maka industri teknologi dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan fitur-fiturnya agar menjadi suatu keunggulan sendiri dalam di antara aplikasi-aplikasi lainnya. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan adalah e-commerce. Dan e-commerce saat ini mulai banyak mengaplikasikan salah satu teknologi yaitu gamifikasi. Gamifikasi itu adalah penerapan elemen game yaitu game thinking, game design ataupun game mekanik terhadap suatu aplikasi. Salah satu contohnya adalah point, level, badge, ataupun leaderboard. Kami menemukan salah satu penelitian mengenai hal ini, yaitu Jurado pada tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa gamifikasi pada generasi milenial lebih berpengaruh dibandingkan pada generasi X. Dari hal tersebut, karena kami mengetahui bahwa terdapat perubahan pengguna utama dari internet, kami melakukan penelitian bahwa pada analisis pengaruh gamifikasi pada e-commerce dari generasi milenial dan generasi Z. Saat ini e-commerce di Indonesia sudah sangat berkembang, baik dari e-commerce telah menghadirkan gamifikasi dalam aplikasinya untuk berbagai keperluan seperti marketing. Penggunaan e-commerce ini tidak terlepas hubungannya dengan penggunaan internet dan juga perkembangan teknologi. Nah, generasi milenial dan juga Z merupakan generasi yang cenderung familiar dengan internet dan perkembangan teknologi ini. Dalam penelitian ini, kami mengangkat masalah yang menjadi pembahasan, yaitu bagaimana pengaruh gamifikasi dalam e-commerce pada generasi milenial dan generasi Z. Untuk tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh gamifikasi terhadap penggunaan e-commerce pada generasi milenial dan generasi Z, serta mengetahui elemen gamifikasi yang efektif digunakan di masing-masing generasi. Mengenai manfaat penelitian, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu bagi akademisi dan bagi praktikal. Untuk bagi akademisi ada dua manfaat, yaitu untuk memperkaya penelitian tentang pengaruh penggunaan gamifikasi dalam e-commerce pada generasi milenial dan generasi Z. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan dari generasi milenial dan generasi Z dalam menyikapi penggunaan gamifikasi dalam suatu e-commerce. Sedangkan manfaat bagi praktikal, yaitu untuk mengetahui jenis gamifikasi yang dapat menjangkau kedua generasi. Ruang lingkup penelitian ini adalah pengguna e-commerce yang berusia 18-34 tahun. Batasannya sendiri ada dua, yaitu sikap masing-masing generasi dan faktor yang mempengaruhi penggunaan gamifikasi di e-commerce pada kedua generasi. Lalu selanjutnya pada penelitian ini kami menggunakan beberapa teori, seperti yang pertama ada gamifikasi, di mana gamifikasi itu merupakan penggunaan elemen-elemen desain game atau permainan dalam konteks-konteks yang non-game atau bukan permainan. Lalu selanjutnya ada teori kedua, yaitu e-commerce, yang dapat didefinisikan sebagai tempat jual beli dan bertukarnya informasi yang dilakukan secara online. Lalu ada teori yang ketiga, yang didapatkan dari suatu penelitian, yaitu generasi milenial. Generasi milenial ini dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1977 sampai 1995.
Dan yang terakhir ada teori generasi Z, yaitu generasi yang orang-orangnya lahir setelah generasi milenial dan sebelum tahun 2012. Lalu selanjutnya pada penelitian ini ada beberapa indikator pengukuran yang kami gunakan. Yang pertama itu ada perceived ease of use, customer satisfaction, relationship commitment, word of mouth intention, behavioral intention on e-commerce, dan juga behavioral intention on gamification. Lalu pada penelitian ini kami juga mengambil hipotesis, yaitu generasi Z lebih berpengaruh atau terpengaruh pada penggunaan gamifikasi dalam suatu e-commerce jika dibandingkan dengan generasi milenial. Mengenai sampel penelitian yang digunakan, pada penelitian ini akan digunakan cakupan populasi lintas generasi dari generasi Z, yaitu pelajar atau mahasiswa berusia 8-23 tahun, dan generasi milenial adalah pekerja berumur 24-39 tahun. Untuk instrumennya sendiri, penelitian ini akan menggunakan survei research sehingga dibutuhkan instrumen berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi ketertarikan terhadap gamifikasi dari e-commerce. Pertanyaan jenis pertama itu yaitu pertanyaan pertama itu mengenai kebiasaan responden. Ada 4 pertanyaan, yaitu sudah berapa lama Anda menggunakan e-commerce, untuk apa saja Anda menggunakan e-commerce, berapa kali rata-rata Anda berbelanja menggunakan e-commerce dalam 1 bulan, dan di antara fitur-fitur ini, mana saja yang Anda sukai. Lanjut. Research design yang kami gunakan adalah survei research, di mana data yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. Untuk itu kami menggunakan metode statistik deskriptif. Di sini kami menggunakan median atau rata-rata dalam pengolahan data survei kami. Kemudian dari 60 responden yang kami dapatkan, 46,7% diantaranya merupakan generasi milenial dan 53,3% lainnya adalah generasi Z. Kemudian didominasi oleh 65% perempuan, 51,7% pekerja, 91,7% merupakan pengguna yang sudah menggunakan lebih dari 12 bulan, 98,7% menggunakan e-commerce dengan tujuan berbelanja atau berjualan online, dan 55% lainnya menggunakan e-commerce kurang dari 3 bulan untuk 1 bulannya. Satu interpretasi dari data yang telah kami himpun. Untuk faktor-faktor pengaruh yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa rata-rata untuk generasi Z memiliki nilai yang lebih kecil daripada generasi milenial. Dari beberapa faktor, yaitu baik behavioral intention, word of mouth intention, ataupun relationship commitment. Sedangkan untuk pada klasifikasi fitur yang telah kami sebutkan sebelumnya juga, kami dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga fitur tersebut memiliki persentase kesukaan yang berbeda dari tiap generasi. Misalnya pada jackpot yang lebih cenderung disukai generasi milenial, poin yang lebih cenderung disukai generasi Z, dan badge yang lebih cenderung disukai oleh generasi Z. Kami melakukan pembahasan seperti berikut ini, yaitu hasil penelitian yang diperoleh tidak cukup untuk mendukung hipotesis penelitian. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa gamifikasi lebih berpengaruh pada generasi milenial. Kemudian, perceived ease of use dan customer satisfaction merupakan pengaruh gamifikasi yang dirasakan oleh kedua generasi. Selanjutnya, fitur jackpot lebih disukai oleh generasi milenial, sedangkan fitur badge lebih digemari oleh generasi Z. Dan yang terakhir, kedua generasi memiliki kecenderungan untuk menyukai fitur poin. Lalu selanjutnya, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat diambil 2 kesimpulan bahwa yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai faktor yang mempengaruhi penggunaan gamifikasi dalam suatu e-commerce untuk generasi milenial maupun generasi Z. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan urutan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari masing-masing generasi yang ada. Seperti contohnya pada generasi milenial, dimulai dari perceived ease of use, customer satisfaction, behavioral intention on e-commerce, relationship commitment, word of mouth intention, dan juga behavioral intention on gamification. Sedangkan pada generasi Z, dimulai dari perceived ease of use, customer satisfaction, word of mouth intention, relationship commitment, behavioral intention on e-commerce, dan juga behavioral intention on gamification.
Lalu selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, kelompok kami menyarankan bahwa untuk penyedia layanan e-commerce perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna, baik itu dari generasi milenial maupun generasi Z. Dan juga untuk penyedia layanan e-commerce perlu memprioritaskan beberapa faktor sesuai dengan urutan-urutan nilai rata-rata yang sudah didapatkan untuk mempermudah dalam peningkatan layanan yang mereka miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.